kasih untuk semua kebaikan-Mu atas kehidupan kami setiap anak-anak-Mu. Tuhan, sebentar kami akan beribadah. Kami rindu Roh Kudus-Mu hadir melawan setiap kami. Kami siapkan hati kami, telinga kami, dan pikiran kami hanya untuk-Mu. Disenangkan Engkau Tuhan, dimuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya bersama kita katakan, amin. Yes, kita akan angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Mari buka hatimu, buka suaramu. Kita bermazmur bagi Allah kita yang hidup. Amin. I will never
kecil Tuhan, kami persembahkan hidup kami hanya untuk-Mu. Berfirman-Lah ya Allah, ajari kami Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Bersama kita katakan, amin. Sore malam hari ini kita akan diajar oleh kebenaran firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-44. Kitab Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-44. Kakak akan bacakan, adik-adik baca juga ya sayang, bersama-sama yuk, 2, 3 ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sekali lagi. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kakak punya cerita yang sangat menarik. Di satu hutan yang begitu lebat, banyak sekali terdapat binatang. Ada binatang yang buas dan ada binatang yang jinak. Binatang yang buas itu apa aja sih Kak Timothy? Binatang yang buas itu adalah binatang yang pemangsa. Ada harimau, ada singa, ada krokodil, buaya, ada juga yang namanya serigala. Tetapi ada juga binatang-binatang yang jinak. Contohnya apa Kak Timothy? Ada kupu-kupu butterfly, ada semut, ada ayam. Ayam apa Kak Timothy? Ayam hutan. Nah, ketika itu terjadilah satu badai yang sangat dahsyat di dalam hutan tersebut, di mana badai ini memporak-porandakan seluruh isi hutan. Semua binatang-binatang yang ada di dalam hutan itu mencari tempat untuk bersembunyi daripada badai yang terjadi ini. Lalu, seekor semut, dia memiliki tempat yang begitu nyaman dan aman. Dia berada di dalam lubangnya yang kecil yang dia gali ke dalam tanah. Ketika semut melihat bahwasannya badai akan datang, dia buru-buru masuk ke dalam lubangnya. Terlindunglah dia, selamatlah dia daripada badai yang begitu dahsyat itu. Tetapi ada satu hewan yang belum menampakkan dirinya sama sekali ke muka bumi. Dia masih terbungkus dengan rapi oleh lilitan-lilitan yang menjadi pelindung bagi dirinya ketika dia melakukan metamorfosa. Apa sih Kak Timothy metamorfosa? Merubah dirinya. Yes, dia adalah kepompong yang kecil. Kepompong yang kecil ini terjatuh dari satu dahan pohon yang ditiup oleh angin kencang. Ketika kepompong jatuh ke tanah, lalu kepompong ini belum dapat bergerak dan tidak dapat melakukan apa-apa. Setelah badai berlalu, pagi harinya semut keluar daripada tempat persembunyiannya, daripada lubangnya yang kecil dari dalam tanah. Waktu dia mencari makan, dia melihat kepompong itu tergeletak di tanah. Lalu dia berkata-kata sambil melalui kepompong itu, dia berkata seperti ini. Kesian sekali kamu kepompong, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Kamu hanya terbungkus di dalam tempatmu. Kamu gak bisa keluar dan gak bisa seperti aku bisa menikmati dunia yang begitu luas, bisa menikmati makanan-makanan yang aku cari. Sedang dirimu, kau hanya terbungkus dan akan terus terbungkus. Yang semut tidak ketahui setelah berhari-hari dia melalui kepompong itu adalah kepompong sedang melakukan satu perubahan di dalam dirinya ketika dia berada di dalam bungkusannya itu tadi. Sewaktu hujan makin deras, semakin deras, setelah badai berlalu hujan datang semakin deras dan semakin deras, maka tanah itu menjadi becek adanya. Becek itu apa Kak Timothy? Berlumpur. Tanahnya berlumpur. Nah, ketika semut berjalan untuk mencari makanannya, semut terhisap oleh lumpur-lumpur yang dia pijak itu. Dia bergumam di dalam dirinya, aduh gak enak sekali sih tanah ini. Kenapa ya tanah ini begitu lembek sehingga kakiku yang halus-halus ini harus masuk ke dalam lebih dalam dan lebih dalam sehingga aku hampir tenggelam. Ketika semut menggerutu, bersungut-sungut di dalam dirinya, kepompong tadi sudah berubah menjadi kupu-kupu yang begitu cantik.
Kupu-kupu yang begitu cantik tadi menghampiri semut dan dia berkata, "Semut, apa yang terjadi pada dirimu? Bukankah kau hebat? Bukankah kau luar biasa? Bukankah kau bisa menikmati segala sesuatunya? Masa nggak bisa sih melewati jalan yang berlumpur ini? Tidakkah kau bisa mengangkat kakimu lalu berjalan dan berjalan mencari makananmu?" Semut berkata kepada kupu-kupu, "Kupu-kupu, tolong aku, tolong aku. Tolong aku, kupu-kupu. Angkat aku naik sehingga aku bisa bebas daripada lumpur ini." Nah, kupu-kupu tadi berkata kepada semut, "Semut, tahukah engkau yang setiap hari kau ejek dari yang kemarin-kemarin setelah badai berlalu? Tahukah kau kepompong yang tergeletak di tanah yang kau ejek setiap hari itu adalah aku? Tahukah kau semut bahwasannya perasaanku begitu sakit ketika setiap hari kau melintasi aku dan kau selalu mengejek aku?" Lalu semut berkata, "Maafkan aku, kupu-kupu, aku nggak bermaksud apa-apa. Maafkan aku, tolong aku, angkat aku dari lumpur ini." Kupu-kupu, karena dia memiliki kasih, dia mengangkat semut daripada lumpur itu. Lalu semut pun berterima kasih kepada kupu-kupu. "Terima kasih kupu-kupu untuk engkau tidak menjadi dendam kepadaku, untuk engkau tidak membalaskan apa yang telah kuperbuat kepadamu, untuk engkau menolong aku dalam kesusahanku." Matius 5 ayat 44 berkata, seperti yang kita baca tadi sayang, dikatakan dalam Matius 5 ayat 44, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Ketika ada orang yang mengejekmu, ketika ada orang yang berlaku kasar kepadamu, ketika ada orang yang memusuhimu, ketika ada orang yang menganiayamu, yuk lakukan firman ini. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiayamu. Kamu gak harus bilang seperti ini, "Kak Timothy gak mau ah. Dia kan jahat, Kak Timothy. Dia harus terima sesuai dengan kejahatannya. Aku mau balas dendam, Kak Timothy, hatiku sakit." Gak boleh sayang. Karena firman Tuhan mengajari kita untuk saling mengasihi. Mau? Kayak mana caranya Kak Timothy? Kita harus berdoa. Ketika kita berdoa, ada Roh Kudus yang mengajar kita, ada Roh Kudus yang mendamaikan hati kita, ada Roh Kudus yang menenteramkan hati kita, dan ada Roh Kudus yang memberikan kasih yang berlimpah bagi kita untuk kita boleh bagikan kepada musuh-musuh kita dan kepada mereka yang menganiaya kita. Amin. Mau melakukannya? Yes, anak Tuhan Yesus harus mau mengasihi dan berdoa bagi musuhnya. Amin. Amin. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami sangat bersyukur. Jadikan kami anak-anak yang saling mengasihi. Jadikan kami kitab yang terbuka di mana orang lain dapat melihat Yesus di dalam kami. Kami mau berdoa untuk setiap musuh-musuh kami, untuk mereka yang menyakiti hati kami, untuk mereka yang mengejek kami, untuk mereka yang berlaku kasar bagi kami. Kami berdoa bagi mereka dan kami memberkati mereka. Biarlah roh perdamaian ada di dalam kami. Kami boleh Tuhan Yesus menunjukkan kasih Allah kepada dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Yes, untuk pemenang daripada kuis kita yang kita lakukan bulan 10. Ya, 10 ya, 9, 10. Itulah ya sayang. Nah, itu nanti akan kakak umumkan di minggu pertama di bulan Desember. Ya, jangan marah. Nanti hadiahnya pasti dikasih. Oke, rajin baca ayat firman Tuhan, tetap jaga kesehatan, tetap rajin berdoa, rajin belajar, biar kita tetap diberkati Tuhan Yesus. Shalom, Tuhan Yesus